Berjumpa lagi dengan saya Agus Eko Madyo di mata kuliah pengantar arsitektur kota, Everyday Urban Architecture. Kali ini saya akan membahas teori Kostov mengenai bentuk kota ya. Kostov menyebut bentuk kota ada 4: organic pattern, the grid, dan city as diagram serta grand manner. Nah, bagaimana 4 teori tentang city shape itu ya, tentang bentuk kota itu oleh Kostov itu juga bisa kita jadikan sarana untuk menelaah arsitektur kota sehari-hari kita dengan kasus kompleks saya sendiri. Oke, ya masih dengan matahari sore. Ini adalah jalan dari arah masjid menuju jalan utama di perumahan ini yang di ujung sana itu ya. Saya akan terus berjalan, nanti video akan dinyalakan kembali ketika sampai ujung jalan sana. Kita sudah hampir mencapai ujung jalan dan akan membelok ke jalan yang menjadi jalan utama dari kompleks ini. Kalau Anda perhatikan, sebetulnya kompleks ini dibentuk oleh sumbu ya. Ada beberapa percabangan minor dan kita akan menuju ke jalan utama sebagai sumbu utama dari kompleks ini menuju ke gerbang. Ini adalah jalan utama kompleks ya, yang menghubungkan tempat ini dengan gerbang. Nah, sebetulnya kalau Anda perhatikan, jalan utama ini dirancang sedikit mengambil ide dari grand manner ya, tidak menjadi boulevard tetapi kesan megah itu muncul di jalan ini, terutama oleh pepohonan yang mengapit jalan ini. Pohonnya adalah eukaliptus dan kebetulan eukaliptusnya sedang berbunga, sehingga ada kesan grand manner yang ada di jalan ini. Nah, itu adalah gerbang, sudah ada terlihat di depan. Video akan saya lanjutkan ketika kita sudah mencapai gerbang. Nah, ini adalah gerbang ya, sebagai penanda awal dari kawasan ini, sebagai penanda awal bahwa kompleks ini dibentuk oleh satu sumbu. Kita lihat nanti sumbu di peta kompleks yang dekat dengan gerbang. Ada peta, di situ akan saya jelaskan bentuk kompleks ini. Ini adalah side plan dari kompleks ini. Kalau Anda lihat, seolah-olah bentuknya tidak beraturan ya. Kalau menurut Biro Kostov ya disebut sebagai organic patterns. Nah, tapi sebetulnya meskipun organic pattern, ini ada keteraturan bahwa ada grid ya yang dibentuk oleh coupling-coupling tanah. Jadi the grid juga ada, tetapi the gridnya itu tidak kaku, tapi dibentuk oleh jalan. Nah, dari situ kalian bisa lihat bahwa jalan menjadi dominan. Ada jalan utama, tempat ini gerbang, dan membelah semua jalur, semua tanah di komplek ini dalam coupling-coupling, dan bentuknya semacam sumbu mengikuti dari bentuk lahan, dan juga ada pertimbangan terhadap kontur karena lahan ini berkontur. Jadi kalau disimpulkan, bentuk lahan ini itu satu dipengaruhi oleh bentuk lahan ya. Terus yang kedua, topografi, kontur yang membuat jalan akhirnya menjadi, dan yang ketiga adalah jalan yang menjadi pembelah utama. Lalu ada faktor grid yang berperan dalam membagi-bagi coupling lahan ini. Nah, ini adalah gerbang kompleks ya. Jadi inilah di awal kompleks ini dimulai, dan sebetulnya disinilah awal dari grand manner. Nah, bedanya apa dengan grand manner yang biasa? Kalau di komplek ini karena dibangun oleh developer, grand manner-nya gunanya adalah untuk marketing ya. Jadi citra komplek ini tuh yang dijual ke pangsa pasar, calon konsumen, jadi megah. Ini akan berbeda di kota-kota di abad pertengahan. Tapi kemegahan ini tetap ada dan muncul di gerbang karena ya punya tujuan untuk memperkuat citra dari kawasan ini. Oke, sebelum grand manner sebetulnya Kostov cerita mengenai city as diagram. Sebenarnya di gerbang ini juga diagram apa sih yang disimbolkan di sini? Sebetulnya, nah itu ada penanda dari kompleks. Jadi
CTS diagram itu sebetulnya cerita adalah ide-ide apa yang seolah-olah ingin direpresentasikan kawasan ini terlihat dari atas. Nanti pada sesi berikutnya, nah ini adalah nama kompleksnya. Pada sesi berikutnya saya akan jelaskan diagram ya, CTS diagram ya, kompleks Cigadung ini melambangkan apa, simbol dari apa. Ini adalah iklan ya, papan nama di kompleks perumahan saya. CTS diagram, diagram apa yang tergambarkan dalam bentuk rumah saya? Nanti kita lihat di set plan ya.